Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sudah biasa membaca-baca kitab tauhid, orang sudah akrab dengan istilah tauhid, syirik, mukmin, munafik, kafir dan sebagainya. Itu biasa. Berarti tiap-tiap individu harus berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat yang disebutkan yang menentang tauhid itu. Ibaratnya orang mengajarkan mata pelajaran matematika, itu kalau tidak plus ya apa? Minus. Tauhid itu ya tauhid, ya syirik gitu. Berkisar itu yang dibahas. Jadi kalau ada nanti istilah-istilah syirik itu, bukan kiainya itu atau ustadznya itu yang mensirik-sirikan orang, enggak. Atau kalau ada istilah-istilah kafir itu bukan kiainya atau ustadznya itu yang mengkafir-kafirkan. Tapi memang ayatnya begitu gitu. Mau diapakan lagi? Nah kalau tidak mau begitu berarti tidak mau dengan ayat itu, maksudnya begitu. Nah itu kadang-kadang kalau kita tidak mengerti orang, wah kalau mempelajari tauhid itu fahamnya itu bisa takfiri nanti, gampang-gampang ngafirkan orang. Bukan kita yang ngafirkan. Makanya orang harus berhati-hati. Hati-hati jangan sampai melakukan ucapan, tindakan, perbuatan yang mengarah kepada syirik atau kafir itu tadi. Maka kali ini yang dibahas di kitab itu bagian yang 27. Judulnya Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu. Nah, ini loh yang saya maksudkan itu. Jadi bukan penulis kitab tauhid ini, cuma dia meramu saja, mencari saja. Apa sih yang disebut dalam Al-Quran kafir-kafir itu? Kategorisasinya orang yang bagaimana, orang yang bagaimana. Al-kufrul akbar yukhraju sahibuhu minal Islam. Risikonya kalau disebut kafir besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, wahwa kufru al-i'tiqadi, yaitu kufur yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Tidak ada mas syariat mengenai puasa itu sudah dianggap orang itu khuruj minal millah, keluar dari agama. Beda dengan al-kufrul asghar, kufur yang kecil, dapat rezeki, dapat sehat, dapat ini, itu seolah-olah dirinya sendiri bukan lagi dari Allah. Itu kufrul asghar, kufur tapi kecil. Tapi ini al-kufrul akbar, kufur yang besar tadi, wahwal kufrul al-i'tiqadi, kufrul i'tiqadi, keyakinannya orang itu. Menurut penulis kitab tauhid ini ada banyak variasi. Nah, nanti ini yang ngecek itu kita semuanya, Pak. Kebenarannya benar enggak itu? Pertama adalah kufrul takdzibul Quran awil hadits, au takdzibu ba'di ma jaa'a fihi ma, yaitu kufur dengan apa? Mendustakan
tidak percaya itu ya. Yang didustakan apa? Al-Quran dan apa? Hadis, atau sebagian yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada sebagian di dalam apa? Hadis. Makanya disebut orang itu mengkufuri sebagian dan mengimani sebagian. Tidak boleh diambil yang enaknya saja, itu yang diimani, yang tidak enak menurut dia itu diingkari. Itu namanya takdzib, kufru takdzib. Kufur yang kategorisasinya orang ini mendustakan, takdzibul Quran atau takdzibu ba'di ma jaa'a fihima. Mendustakan sebagian yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Makanya dulu saya sebutkan begini Pak, kuncinya orang syahadat itu ya, tauhid itu ya. Kalau dua kalimat syahadat itu diucapkan, itu berarti yang pertama tentang Allah itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, diibadahi itu kan bukan sholat saja, termasuk apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Nah, syahadat tentang Rasul itu ada 5. Nah, itu tidak boleh diingkari itu. Pertama, al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Coba berikutnya, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikhabarkan oleh Nabi. Berarti yang dikhabarkan oleh Nabi mulai Al-Fatihah sampai An-Nas benar apa enggak? Boleh diingkari salah satu? Oh, enggak boleh. Itu namanya nusaddiquhu fima akhbara. Yang ketiga, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Ya. Kemudian yang keempat, wa natruku ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang. Ya, diperintah dilarang ada dalam komponen di Al-Qur'an dan hadis itu. Nah, yang kelima, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah, kalau enggak disyariatkan, ya enggak. Makanya sekecil-kecilnya kalau kaitannya dengan ubudiyah makhdoh, itu mengikuti Nabi. Mulai dari ucapan, gerakan, dan sebagainya. Siang tadi saya ditanya orang, Ustadz, Sayyidina itu apa maksudnya? Sayyid. Ya kalau itu ada maknanya macam-macam, saya bilang gitu. Ada Sayyid itu maknanya al-malik, penguasa. Seperti Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya ini penguasanya anak Adam. Tapi Rasulullah menggunakan lafal sayyid, ana sayyidu waladi Adam. Ya, kasih. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Berkaitan dengan apa itu? Kaitannya dengan syafaat. Deretan para nabi dan para rasul tidak ada yang berani menghadap Allah karena punya kesalahan, baru Nabi Muhammad. Saya jawab begitu, satu. Yang kedua, sayyid itu maknanya suami. Oh, aneh kan kalau kita nggak akrab itu. Sayyid kok bisa apa? Suami. Dari mana kita bisa tahu? Di dalam Al-Quran ada surat ayat yang menyebutkan wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubrin fa'al faya sayyidaha. Surat apa itu? Nah, nanti dicari sendiri ya. Sampai cari mulai surat apa? Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Sekarang kan gampang, adik-adik itu pinter-pinter itu ya. Tulis fa'al faya itu aja ketemu semuanya ya. Surat apa, ayat berapa. Keduanya menuju pintu, lalu perempuan tadi menarik bajunya Yusuf dari belakang sampai robek. Lalu mendapati keduanya di pintu itu fa'al faya sayyidaha, suaminya perempuan, pas di depan pintu. Jadi sayyid itu maknanya bisa begitu. Nah, lalu orang itu saya tanya lagi,
Lah itu di salawat Nabi itu Ustaz. Saya jawab, kalau yang diajarkan Nabi tidak ada kalimat apa? Sayyid. Lah itu tidak berani kita menambahi. Makanya makna dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tadi, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Sehingga jenengan jawabnya begini, orang ini kok baca selawat Nabi nggak pakai Sayyidina, oh berarti Muhammadiyah orang. Bukan, jangan Pak. Berarti apa itu? Orang ini baca salawat menurut hadis, karena di hadis nggak ada. Maka balik ke sini, oh kalau begitu Quran maupun hadis yang dibawa oleh Nabi, karena kita ini bersyahadat tentang Rasulullah, tidak boleh satupun diapakan? Diingkari. Diingkari. Nah, begitu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya pakai dawuhnya Allah. Begitu aja kok pakai dalil Pak Ustaz? Ya mesti aja wong agama ya Mas. Saya baca kitab kecil ini, ada ini kitab berikutnya yang bisa dipelajari, Salasatul Usul atau Al-Usulus Salasah. Itu membahas cuma 3 poin aja Pak dalam kitab ini. Pertama, membahas mengenai ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang nabinya Muhammad sallallahu. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Ketiga-tiganya ini bil adillah, pakai dalil. Oh, kalau begitu kita mengerti Allah itu harus pakai dalil. Iya, enggak boleh pakai perasaan. Ini beda dengan konsepnya orang lain. Kalau konsepnya tauhid ma'rifatullah itu bil adillah. Contoh, Allahu khalaqona wa razaqona. Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki. Ada dalilnya di Quran, banyak dipelajari. Itu namanya mengerti Allah bil adillah. Mengerti Nabi Muhammad bil adillah, pakai dalil. Baik hadisnya Nabi sendiri maupun di dalam Al-Quran. Di Quran diterangkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata, ada kata-kata mata. Berarti Nabi Muhammad sudah apa? Wafat menurut dalil. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam juga pakai apa? Dalil. Saya nggak tahu syariat gini dari mana Mas? Katanya Mbak dulu begini Pak. Itu kata-kata begitu pakai dalil apa bukan? Bukan. Ya tidak boleh emosi sampean Pak ya. Bil adillah, pakai dalil. Lah kalau nggak pakai dalil tentang agama itu pakai apa? Maka di sini diterangkan kufrut takdzib, mendustakan Quran dan hadis bil adillah, pakai dalil. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Ada terjemahnya Mas? Monggo. Kalau enggak saya saja menerjemahkan. Dan siapakah orang yang lebih apa? Zalim dibandingkan orang yang mengada-ada terhadap Allah, mengadakan apa? Kedustaan ketika, atau mendustakan sesuatu yang benar itu ketika datang kepadanya. Lalu diakhiri dengan bukankah neraka jahanam itu tempatnya bagi orang yang kafir. Kafir yang mana? Kafir yang mendustakan ketika ada ayat itu datang itu tadi. Makanya kita tidak boleh mendustakan beberapa ayat atau sebagian ayat, apalagi totalitas. Nah, begitu ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu semuanya itu beriman kepada sebagian daripada kitab? Terus apa berikutnya? Kalimatnya apa? Pakai apa kalimatnya?
Ayo Dik, monggo yang mau menerjemahkan, monggo. Apakah surat Al-Baqarah 88, 85 yang ditulis di situ? Apakah kamu sing banter, Pak, monggo. Nah, pakai kalimat apa? Kufur. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, dan mengingkari, mengkufuri sebagian. Yang bilang kufur Allah. Saya rasa insya Allah kita tidak masuk di wilayah itu ya. Tidak mengingkari sebagian dan menerima sebagian. Itu namanya kufur takdzib. Yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Wa huwa adamul inqiyadil haqqi ma'al iqrari bihi. Apa terjemahnya, Mas? Monggo. Nomor 2, tulisan yang besar-besar itu. Itu kan terjemahnya. Keterangannya Pak yang saya maksudkan. Yaitu tidak tunduk kepada kebenaran, meskipun mengakui adanya kebenaran. Ya. Ya, sebentar Pak. Apa tadi Pak? Kufur iba wal istikbar itu adalah kufur karena enggan. Dan apa? Takabur. Padahal apa? Mempercayainya. Sebenarnya orang itu mempercayainya, menyetujuinya dan tahu bahwa itu benar, tapi tidak mengakui, berpaling dan menyombongkan apa? Diri. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak kita semuanya. Saya tanya Pak, kalau ada orang lain yang kebetulan simbolnya orang itu beda dengan kita, atau seragamnya beda dengan kita, dia ngomong benar pakai dalil, pakai ini, pakai hujah macam-macam, boleh kita tolak Pak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun orang itu simbolnya beda sama kita. Nah kalau orang ngomong benar lalu simbolnya beda sama kita tolak. Kita bisa kategori kena ini kan. Coba saya ajak bicara di kitab yang dulu, kitab yang lama itu ya. Masih ada nggak kitabnya Pak? Masih ya? Ya kalau kitabnya masihnya sih ada, cuma dibaca apa enggak itu kan enggak tahu saya. Itu urusan berikutnya itu. Dalam kitab yang lama itu ada orang Yahudi datang ke Nabi. Sudah sering saya sebutkan tadi. Coba perhatikan kalimatnya orang Yahudi ini kepada Nabi. Innakum tusyrikuna. Jadi belum apa-apa itu sudah ngomong menuduh Nabi dan para orang-orang muslim itu musyrik. Innakum tusyrikuna. Kenapa kok dia bilang gitu? Ada dua yang dimajukan. Satu, taquluna ma sya'allah wa syi'ta wal ka'bati. Kalimatnya pendek. Kalau pakai bahasa sederhana Surabayaan, apa sampean itu syirik semuanya? Masa mengatakan ini semuanya terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Perhatikan kalimatnya, kehendaknya Allah dan kehendakmu. Pakai dan, pakai wa, itu maknanya antara kehendaknya Allah dan kehendaknya orang itu dianggap apa? Sama. Karena wa itu fungsinya menyambung, ataf. Yang kedua, wal ka'bati, sumpah menggunakan nama Ka'bah. Saya ulangi, orang Yahudi datang ke umat Islam, di situ ada Nabi, kemudian mengatakan innakum tusyrikuna, ini semuanya syirik itu, karena dua hal tadi yang diomongkan. Perhatikan reaksinya Nabi. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyaqlibu ayyaqulu wa rabbil Ka'bah wa ayyaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta. Maka Nabi memerintahkan para sahabat kalau mau bersumpah hendaklah menggunakan nama Rabbil Ka'bah, demi Rabb Tuhan pemilik Ka'bah. Dan Nabi memerintahkan kalau mau ngomong ini semuanya atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Pertanyaannya,
Apakah Nabi membenarkan omongan orang Yahudi tadi? Jawabannya, iya. Makanya dirubah sama Nabi. Dengan bahasa lain saya terjemahkan sederhana. Nabi bilang gini, iya benar ini orang Yahudi itu. Tidak boleh sampai sumpah pakai nama langsung Ka'bah. Depannya sampai tambahi apa? Rabbil Ka'bah. Dan sampai juga tidak boleh ngomong atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tengah-tengahnya dirubah ditambahi dengan apa? Diganti dengan summa, kemudian. Ini orang Yahudi yang secara akidah berbeda sama Nabi, tapi dia ngomong benar, dia apakan? Diiyakan. Mendidik rakyat, oh rakyat. Dan ini presiden yang ngomong rakyat. Mendidik masyarakat dan umat untuk bersikap begitu itu bukan pekerjaan gampang, Pak. Betul, Pak ya? Kayak panjenengan ini sudah jelas ini miliknya Muhammadiyah, masjidnya dibangun ya. Beli tanah sendiri, dibangun sendiri ya. Lalu diberi prasasti milik Muhammadiyah. Bukan masjidnya kampung lalu dicap Muhammadiyah, itu enggak. Namanya gasap kalau gitu ya. Ya. Miliknya orang banyak lalu diambil organisasi kita. Insya Allah tidak begitu. Tapi di tempat yang lain tidak. Jamaah ini macam-macam, Pak, variasi. Saya selalu mengatakan, menyebutkan dan menyampaikan, membacakan isi kitab ini. Kalau ada yang berbeda pendapat, saya menghargai, tapi tolong yang berbeda itu dimajukan di sini. Perbedaannya di mana? Ngerti maksud saya, Pak? Ya, jangan dibawa pulang. Sampai sudah komitmen ikut ngaji kok. Kalau ini jelas miliknya Muhammadiyah. Yang bukan kan banyak itu. 80% bukan Muhammadiyah. Kemarin di Al-Mila itu saya bagi kitab ini 200 kitab. Ibu-ibu semuanya habis. Ya, setiap Rabu ketiga itu ngaji di sana. 200 orang yang lebih yang hadir. Itu bukan karena saya. Tapi saya tetap sampaikan bahwa harus disampaikan yang benar. Dan orang tidak boleh menolak kebenaran walaupun datangnya dari mana saja. Iblis ini disebut iblis itu sudah tingkatan paling tinggi apa tengah-tengah, Pak? Ya wis enggak boleh. Tenang aja, Mas. Iblis ini percaya nggak kalau namanya Adam ini ada? Percaya apa enggak? Tapi disuruh manut sama Allah untuk sujud sama Adam, mau enggak? Ini dianggap minal kafirin. Kamu tahu ada Adam dan Adam itu ciptaan saya dan itu benar, kamu tak suruh, enggak mau. Ya ini bisa melanda siapa saja sikap begitu itu. Namanya al-iba wal istikbar ma'at tasdik, padahal membenarkan, mengabaikan dan menyombongkan diri, tapi mengakui adanya kebenaran. Wa adamul inqiyadi lil haqqi ma'al iqrari bihi, dan tidak berpegang teguh kepada yang benar. Kakufri iblis, seperti kufurnya siapa? Iblis. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, itu kafirin itu. Kita jangan seperti iblis. Itu loh maksudnya, Pak. Nanti ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Dikiranya suara yes, tidak boleh diteruskan, Pak. Nah itu beliur di sini, Pak. Ya. Itu menyombongkan diri iblis ini. Dan ternyata ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Bukan tidak mengakui tentang keberadaan Adam, mengakui ada. Kalau pakai bahasa sederhana, zahirnya bisa dilihat. Bisa diraba, ada.
Tapi dia nggak mau. Makanya orang yang sudah bergelut di bidang dakwah kayak panjenengan itu harus siap menerima kebenaran dari manapun. Ya, nah begitu. Kapan hari? Ini saya selipkan sedikit, boleh Pak? Setengah menit atau 1 menit? Oh enggak boleh, wabillahi taufik wal hidayah. Saya sebut nama, jenengan tahu nggak orang ini? Imam Syamsi Ali. Siapa itu? Ada yang tahu? Lah ya siapa kok iya ada? Orang itu sekarang di mana? Syamsi Ali itu orang Indonesia, kalau tidak salah dari Makassar aslinya, sekarang berdomisili di Amerika, kemudian memprakarsai membuat apa? Pondok di sana, dakwah di Amerika. Saya berkesempatan ikut pengajiannya via Zoom 2 minggu yang lalu. Panjang yang diterangkan, judulnya Tantangan Dakwah di Amerika. Memang ada kelompok-kelompok yang sangat ekstrim menentang Islam itu ada. Tapi tidak punya dalil dia tentang Islam itu teroris, yang Islam itu mengajarkan yang nggak benar, itu tidak ada dalil, tidak ada bukti gitu loh. Ya. Nah, kemudian ada bahasan begini. Ustadz, pertanyaan, bagaimana sikap perguruan tinggi, para cerdik pandai, para akademisi, para dosen, para profesor terhadap Islam? Mereka kan berpikir apa? Rasional, objektif. Begitu Pak ya maksudnya? Ketika kitab itu sudah dibeber semuanya, kitab agama ini, kitab agama ini, kitab agama ini, kitab agama ini, ya. Itu kira-kira pikirannya mereka atau pendapatnya mereka, pandangan mereka tentang agama-agama itu bagaimana? Lalu dia menjawab, ya itu peluang juga di kalangan perguruan tinggi itu. Jadi kalau sudah bergelar S3, berpikirnya rasional, objektif, berdasarkan ilmu, mencari kelemahan Al-Quran tidak menemukan. Dan ini dianggap agama masa depan Islam itu. Jadi ada peluang dan harus optimis. Walaupun berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang sekuler kayak begitu. Nah, jadi karena mereka sudah diajari untuk menerima yang benar dari siapapun datangnya. Yang ketiga, balik ke dalam kitab, kufrul dzanni wasyakki biyaumil qiyamah. Saya tanya, Pak, keyakinan tentang hari kiamat itu sesuatu yang merupakan dasar daripada iman apa tidak? Iya. Tapi ada orang nggak percaya. Itu ya bukan panjangan, bukan saya. Kapan Pak hari kiamat? Mulai zaman kecil ya diterangkan besok sampai sekarang nggak terjadi sama sekali. Ya ini ono lah, ini gak ono ya. Ya. Itu kan omongan di pinggir kampung-kampung itu kan. Iya nih ono, lah nih gak ono. Jawabannya? Iya nih gak ono, lah nih ono. Ya. Itu kufrul dzanni wasyaki biyaumil qiyamah au unkaruhu, ya, mengingkari wa adamu tasdiqi bihi. Kufur tapi aspeknya dia itu menyangka tidak ada, ragu ya tentang hari kiamat. Kita ini ragu apa yakin? Yakin-yakinnya atau gimana? Nah, itu diberi contoh, diberi dalil tentang keraguannya orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Wama adunnusa ataqaimatan wala irdutu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yukhabiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Di situ ada kalimat akafarta. Apakah kamu apa? Kafir. Bukan apakah kamu munafik, apakah kamu fasik, enggak. Tapi apakah kamu apa? Kafir. Jadi meragukan tentang hari kiamat. Saya rasa kita semuanya tidak seperti begitu. Tapi apa terjemahannya Mas? Monggo. Al-Qur'annya. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang.
Ya terus? Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ini kan orang ini cari enaknya saja, Pak. Sama dengan omongannya yang tidak berdasar itu. Kalau masih muda berfoya-foya, kalau sudah dewasa kaya raya mati, ada nggak omongan begitu kira-kira? Jangan ditiru, kita ini orang Islam. Jadi harus yakin mati masuk surga. Kalau masih muda, ya tetap ibadah. Makanya di kitab yang lain, ini rada menyimpang tapi ada hubungannya. Ada konsep khauf sama roja. Khauf sama apa? Roja. Khauf itu apa, Pak? Takut. Roja, harapan. Nah, orang Islam itu kedua-duanya itu takutnya kepada Allah. Kapan ini harus menonjol takutnya kepada Allah? Kapan? Harus menonjol betul maksudnya. Jawabannya gampang. Masih muda, profesional, produktif, sehat, duitnya banyak, dapat fasilitas, bisa kemana-mana. Itu dengan bahasa yang lain, repot Pak, aneh itu. Segala-galanya punya. Fasilitas punya, duit punya, sehat punya. Cuma satu tok yang nggak punya. Nggak punya apa? Nggak punya rasa takut sama Allah. Kira-kira duitnya dipakai apa ini, Pak? Muda, profesional, gagah, ganteng, bisa kemana-mana, dapat fasilitas atau cantik, tapi nggak punya rasa takut sama Allah. Ya semacam-macam kemaksiatan. Tapi orang itu kan tidak muda terus. Besok-besok kita ini jadi tua nggak, Pak? Atau tidak menunggu besok, sekarang sudah tua? Iya toh? Lah kalau sudah tua, tambah tua, berjalan sendiri saja tidak bisa, masuk di rumah sakit saja sudah pakai kursi roda, berdiri sendiri juga nggak bisa, sudah dibaringkan saja, diinfus. Ini menonjolnya, rojaknya tadi, harapan tadi. Maka nyambung. Ketika masih muda punya rasa takut kepada Allah yang luar biasa, ketika sudah menjelang tua, ini harapannya hanya kepada Allah saja. Itu namanya khauf warroja, itu harus disandingkan begini. Sehingga tidak ada kesempatan orang itu keluar dari Allah dari. Rasa takutnya ketika masih muda, harapannya ketika sudah tua. Alamak sudah begini, harapan saya apa lagi? Masa sudah umur begini pakai investasi ini, investasi itu ya. Loh tapi Bapak kok masih kelihatannya itu. Loh saya kelihatannya itu masih staminanya bagus itu karena saya menjaga pola makan, pola minum, pola tidur ya, pola hidup, dan saya ini enggak kakean pola itu. Ya. Makanya itu. Tapi namun demikian juga lama-lama orang ini enggak berdaya, Pak. Itu loh orang Islam itu nikmat, ya. Khauf, apa tadi Pak? Roja. Ini keliru tadi. Apa tadi terjemahannya Mas? Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Iya, aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Nggak percaya tentang hari kiamat. Terus? Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada. Ya, agak didekatkan mic-nya itu. Orang itu nggak tentu. Kadang-kadang rotok wedi ambek mic atau. Ya. Kalau aku dikembalikan kepada Robku, tentu saja aku mendapati tempat kembali yang baik. Dari mana? Ini ceritanya, Pak. Orang ini diberi kenikmatan Allah luar biasa. Surat Al-Kahfi ini ada yang menyebut kebunnya itu luar biasa, ya. Ada kurmanya, ada anggurnya, di tengah-tengah itu anggur, pinggir-pinggirnya itu semuanya kebun kurma. Dan dia menikmati seolah-olah itu selamanya, tidak akan musnah. Makanya saya tidak yakin kiamat itu ada. Dan anggurnya itu bagus-bagus, anggur hijau sama hitam. Mungkin dia tidak menanam anggur merah. Mengapa? Memabukkan. Ya. Iya.
Nah itu jangan dimasukkan ini Pak, nanti keliru ini bisa kemana-mana itu. Ngawur Ustadz itu enggak ya. Ya, enggak ada keterangan angkurnya merah apa hitam apa hijau itu enggak ada ya. Ya, itu anggur merah memabukkan itu lah bahasanya sampeyan lah itu ya. Lanjut Mas. Kawannya yang beriman berkata kepadanya, ini ngobrol sama temannya. Yang satu diberi fasilitas duniawi oleh Allah seperti begitu. Tapi temannya yang hidupnya biasa-biasa, karena pikirannya itu dia menolak terjadinya hari kiamat, tidak percaya. Oleh kitab Tauhid ini disebut orang ini sudah kufru bisyaki yaumil qiyamah, termasuk kategori orang kafir. Temannya ini memberi nasihat. Apa nasihatnya? Monggo. apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah? Ingkar itu maksudnya akafar tadi. Apakah kamu mengingkari? Apakah kamu kafir terhadap Allah yang menciptakan engkau? Min turabin, thumma min nutfatin. Dari tanah kemudian dari ya air hina ya. Tapi jangan setetes air hina. Thumma sawwaka rajula. Kemudian kamu dijadikan apa? Seorang laki-laki. Jadi kalimat kufurnya itu dari temannya tadi. Orang yang tidak yakin sama hari kiamat, tidak yakin surga, tidak yakin neraka, tidak yakin, kalau saya perpanjang bahasanya, tidak yakin pertanyaan kubur, berarti orang itu bisa disebut apa? Kufur. Tapi ini bahasanya biyaumil apa? Qiyamah. Makanya jangan besok kalau mati, saya juga kalau mati jangan, enggak usah khawatir, pasti ditanya 3 hal. Apa tadi Pak? Siapa? Tuhanmu. Jawabannya gimana? Siapa nabimu? Jawabannya? Apa agamamu? Jawabannya? Oh kalau begitu dihafalkan aja Pak Ustaz. Enggak, itu bukan hafalan. Siapa Robmu itu? Tadi saya katakan ma'rifatullah bil adillah, mengerti Allah pakai dalil, lalu diamalkan. Allahu khalaqana wa razaqana, Allah itu menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Walam yatrukna halmalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, diberi fasilitas di dunia ini. Lalu Allah menurunkan nabi dan rasul itu untuk membimbing umat. Itu namanya Allah tidak membiarkan manusia seenaknya. Itu namanya ma'rifatullah. Tapi yang jelas pertanyaan itu pasti ada. Siapa Tuhanmu? Yang pasti tidak ada Tuhanmu itu orang mana? Itu tidak ada, pasti nggak ada. Nggak akan ditanya itu, ya. Makanya nggak usah dipikir, ya. Amalkan saja syariat tadi. Itu semuanya harus diyakini. Kemudian yang keempat dalam kitab itu saya beralih kufrul i'rad wa huwa al-i'radu an matalibil Islam ghairu mu'minin biha. Coba Pak saya tanya, misalkan ada orang ya, ini sebentar lagi puasa, mudah-mudahan kita dikuatkan sama Allah SWT. Mas, apa enggak puasa? Males. Ini kafir apa fasik? Jawabannya? Dia masih Islam apa enggak? Halo? Kalau begini, Mas, apa enggak puasa? Enggak ada Pak, bujuk wong Arab ini. Kalau ini apa? Kafir. Makanya harus hati-hati. Rukun Islam itu syahadat, sholat dan seterusnya. Termasuk rangkaiannya daripada iman itu. Ya. Nah, mohon maaf, kita itu ditarik-tarik untuk tidak memasukkan agama dalam wilayah masyarakat kita. Kapan hari kan saya sudah cerita panjenengan tahun 80 berapa itu ketika ada aliran kepercayaan masuk di GBHN. Ada adik yang muda mungkin tidak menangi GBHN. Apa GBHN itu, Dik? Garis-garis besar haluan. Dulu itu MPR itu membuat garis-garis besar haluan negara, menetapkan itu. Jadi haluan negara bidang ekonomi, politik, budaya, hankam dan seterusnya itu sudah dirumuskan oleh MPR, nanti presiden yang melaksanakan. Jadi jelas. Nah sekarang GJ gak jelas KB ya.
Lalu ada waktu itu saya masih ingat, aliran kepercayaan masuk di GBHN. Lalu saya cari buku di Sariagung. Ada yang tahu toko buku Sariagung? Di mana itu? Tunjungan. Pas saya melaku nang Tunjungan itu waktu itu di situ ada. Apa judul bukunya? Agama Asli Indonesia. Sampai sekarang masih ada. Jadi mau menawarkan konsep kita ini punya ritual, punya keagamaan, punya budaya Nusantara. Itu akan menggiring opini bahwa Islam ini agama impor. Jadi serius Pak. Dan saya rasa tidak berhenti sampai di situ. Sayup-sayup di 2022 kira-kira ke arah sana ada nggak kira-kira? Nah iya. Maka dakwah itu tidak boleh berhenti. Ya. Nah, itu namanya al-i'radu an matalibul Islam. Menolak tentang tuntunan dari ajaran Islam. Makanya ada muda dari apa Mas gak poso, males. Itu beda dengan jawab apa gak poso? Wah, ada syariatnya, Pak. Bujuki wong Arab ae. Kita ini punya sendiri cara, bukan itu. Walaupun kalau yang puasa mungkin tidak, tapi yang lain-lain ada kemungkinan iya enggak, Pak? Contoh, mohon maaf, busana. Ada enggak sayup-sayup digiring bahwa kita ini punya tradisi budaya sendiri, beda dengan mereka? Ada enggak begitu kira-kira? Ada. Digiring ke sana kan? Ya enggak. Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan Islam itu apa? Salihun likulli zamanin wa makanin. Cocok untuk segala zaman dan segala tempat. Di Arab ya cocok. Di Eropa cocok nggak Pak? Di Indonesia? Cocok. Apa Mas dalilnya? Monggo. Yang keempat. Walladzina kafaru amma unzuru mu'ridun. Ya. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Iya, kita jangan berpaling dari itu. Itu kan orang kafir, Pak. Makanya kita jangan bersikap seperti begitu kalau supaya kita tidak dimasukkan sebagai kategori orang yang apa? Kafir. Kalau saya beriman, ya tapi sikapnya begitu kan tidak mencerminkan sebagai orang beriman. Itu loh maksudnya. Jadi keimanan itu bukan hanya ada di dalam KTP. Mohon maaf, saya ulangi lagi, saya tambahi. Sebelum wabillahi taufik wal hidayah. Saya boleh cerita? Gini Pak, ini serius itu. Hari Senin ketiga saya ngaji di Sidoarjo, di salah satu masjid. Saya ceritakan dengan harapan mudah-mudahan yang ditanyakan kepada saya ini Allah memberikan bimbingan dan mengembalikan imannya. Bukan untuk menghujat. Ya Allah berikanlah, kembalikanlah Bapak yang saya ceritakan ini kembali kepada ajaran Islam. Begitu selesai ngaji ada seorang ibu yang tanya sama saya, Ustaz ada waktu mau tanya, beberapa menit aja, monggo. Pak Lik saya, itu bahasa desa Pak Lik, bahasa kota, Om. Tapi ngomongnya dia Om. Pinter Ustaz. Dia itu pejabat, lalu dia sekolah di sini Ustaz. Tidak cukup sekolah di Indonesia, sekolah di luar negeri. Saya lupa negaranya disebut mana itu. Kalau tidak salah Finlandia entah mana. Di bidang apa saya juga nggak tanya. Lulus cerdas sekali, S3, doktor. Sekarang pejabat tinggi di Jakarta. Begitu lulus dari sana Ustaz, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ini, tidak mau. Padahal sekeluarganya santri semuanya, istrinya bingung Ustaz. Tapi istrinya masih sholat terus. Oh di Jakarta itu ditanyakan sama Pak Ustadz, Pak Kiai di sana kok bisa begini? Lalu solusinya katanya Pak Ustadz, Pak Kiai, ibu ini punya hak untuk menggugat cerai karena dianggap suaminya sudah meninggalkan apa? Islam. KTP-nya masih Islam. Ditanyakan saya, kalau begitu itu kira-kira apa Ustadz? Saya jawab, di memorinya, ruang kosongnya manusia,
itu dipenuhi dengan akal sehat, pikiran yang cerdas, sehingga setannya sekali tempo itu ngomong karena pergaulan tadi, dan dia merasa sudah sukses, duniawinya sudah melimpah, kecerdasannya sudah luar biasa. Saya tanpa agama bisa cerdas, lulus sampai S3, saya tanpa agama bisa kaya, maka saya tidak perlu menjalankan agama. Bisa begitu nggak Pak kira-kira Pak? Nyatanya ada. Lalu saya beri solusi, tolong istrinya baca ini, baca itu, baca apa doa yang ada dalam kitab itu bab 13, nanti dicari sendiri. Mohon sama Allah supaya iman dikembalikan. Itu faktor pergaulan sehingga hidayah itu bisa hilang. Ruang kosongnya ini sudah diisi dengan rasionalitas, akalnya itu yang paling dominan di sini, bukan iman. Lalu berikutnya saya bilang gitu, orang ini sudah sepertinya apa? Mengingkari, dia lupa bahwa dirinya itu manusia. Kalau manusia berarti ada sekian persen faktor keyakinan nggak di dalamnya? Contohnya surga, itu pakai akal apa pakai iman? Iman. Nah itu harus ditebus, surga itu bukan pakai akal, tapi pakai iman. Ya, jadi kalau mengingkari itu berarti orang itu sudah mengingkari salah satu potensi daripada manusia. Kekuatan manusia itu salah satunya di iman. Saya bilang gitu, tolong mendekatkan diri sama Allah, keluarga. Nah ini saya ceritakan, naudzubillah min dzalik, bukan menghujat tapi mendoakan bapak tadi dan keluarga tadi supaya kembali kepada jalan apa? Islam. Yang kelima, supaya nutut kufrun nifaq wa huwa izharu Islam bilisan wa mukhalafatihi fil qalbi wal a'mal. Apa Mas, sampean baca yang besar-besar itu, nomor 5, tulisan yang besar. Ya. Yaitu menampakkan kepercayaan terhadap Islam dengan lisan, tetapi hati dan perbuatannya mengingkari dan bertentangan hal ini berdasarkan. Ya, lisannya mengaku apa? Iman, tapi hatinya, kalau dia ketemu sama orang Islam mengatakan ya saya kayak sampean itu. Nanti kalau sama-sama munafiknya dia ngomong apa? Ya saya sama dengan sampean gitu. Cara Jawanya itu apa? Bunglon. Lisannya mengatakan iman, tapi hatinya hakikatnya apa? Menolak. Cuma saya tidak mengatakan suara azan dikira suara. Insya Allah kalau orang Islam normal, sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual, dengar azan tambah seneng atau tambah senep? Senang. Kalau dengan suara anjing? Ya senang. Ya wis sampai di situ aja. Jangan nge-share yang aneh-aneh Pak ya. Ya itulah manusia dibolak-balik Pak. Tadi malam di Gunung Sari saya membahas masalah maja afis sihri. Sihir itu bisa membolak-balik akalnya orang. Dan sihir itu bukan hanya pakai setan, bisa benda, bisa barang ini kemudian atau fasilitas itu bisa membolak-balikkan orang. Wong omongan yang bagus, yang indah, yang menarik, tapi isinya nggak baik itu aja bisa dianggap sihir kok. Bayan maksudnya. Saya ulangi supaya nggak salah paham. Omongan yang bagus, yang indah, yang menarik, tapi isinya nggak baik, bisa menipu orang. Itu aja bagian daripada apa? Sihir. Berarti benda, jabatan ini bisa mensihir orang kan? Uang tumpuan sekian banyaknya dikira kertas atau sebaliknya. Ya. Nah itu kalau diteruskan, uang dikira kertas kan begitu ya? Ya, emas dikira botol, suara orang ngaji, suara orang dzan dikira suara, bisa keliru. Itu nifak, munafik, dia tidak sepenuhnya menerima Islam. Ya. Yang terakhir kufrul juhud wa huwa alladzi yunkiru syai'an ma'luman min ad-din mithlu arkanil Islam. Sama dengan itu tadi yang ke berapa tadi? Yang kedua tadi ya. Ya. Oh yang keempat ya, yang keenam. Apa Mas? Kufrul juhud, monggo. Dan orang-orang yang kafir, itu loh yang keenam aja, tulisan besar-besar itu yang kamu baca. Yaitu orang yang mengingkari sebagian dari ajaran agama yang diketahui secara umum. Ya itu tadi. Kalladzi yatrukus salat, seperti orang yang meninggalkan salat, tapi ya Pak, ghairu mu'taqidin biha.
Tapi dia tidak meninggalkan sholat itu karena nggak percaya, nggak ada syariatnya itu. Bujui wong Arab aja. Ya, masa sholat pakai bahasa Arab? Ya, bahasa Indonesia. Wong kita ini nasionalis kok. Lalu dia memberi contoh. Coba kalau sampean ada orang begitu, sampean beri contoh. Ya seperti itu loh Pak. Kita menyanyi lagi Indonesia Raya itu kan tidak bisa dipakai cara Jawa. Indonesia Siti Toyo Kulo. Siti Toyo itu apa? Tanah. Anda boleh. Ya. Wallahu alam. Jadi variasinya kafir itu macam-macam. Inilah yang kadang-kadang orang kalau tidak paham ngaji begini itu fahamnya takfiri, mengkafir-kafirkan. Bukan saya yang mengkafirkan. Qur'annya bilang begitu. Nah kalau sampai tidak mau dibilang kafir ya jangan berperilaku seperti nomor 1 sampai nomor 6 itu tadi. Itu loh maksudnya. Kalau sampai tidak mau dibilang apa? Kafir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah SWT, diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.